Sobat Pendidikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Prima di RTL, Ruang Tanpa Lobi. Sobat Pendidikan, kemarin sudah ada podcast LPMP Jawa Tengah yang membahas tentang PPG 2022. Tapi karena saking banyaknya pertanyaan di media sosial kami, baik itu di YouTube, Instagram maupun Facebook, juga di ULT LPMP Jawa Tengah, maka kali ini kita akan tetap membahas PPG di episode 2. Tetap dengan narasumber yang sama, Bapak Suharjantio Nugroho. Assalamualaikum Pak Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget nih Pak Tio udah mau hadir lagi di sini, ketemunya sama saya lagi. Terus ini Pak Tio juga baru datang dari Bekasi ya Pak Tio ya? Iya, jadi mohon maaf Sobat Pendidikan kalau mungkin dalam kesempatan ini saya tampil kurang fresh. Kurang fresh. Iya, karena baru saja tiba, ini kebetulan langsung diajak untuk menemani Sobat Pendidikan sekalian. Iya. Gini Pak Tio, karena saking banyaknya pertanyaan di media sosial kita, podcast kali ini itu agak berbeda ini anunya Pak Tio. Dikemasnya agak berbeda. Ini semacam Q&A gitu Pak. Kita akan tanya jawab, saya membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Pendidikan semua. Lalu Pak Tio saya berikan kesempatan untuk menjawab. Kita langsung saja ya Pak ya. Siap. Ini pertanyaan dari Bapak Hendra Iksano. Mohon info Pak Admin, beberapa tahun ini gaji sudah dari provinsi, tapi status di Dapodik bukan honorer daerah tingkat 1, masih honorer sekolah. Akhirnya kami tidak terundang PPG. Kami para GTT harus bagaimana langkahnya supaya berubah menjadi honor daerah tingkat 1? Iya, terima kasih Pak Hendra Iksano ya. Baik, terima kasih Pak Hendra. Yang pertama kami perlu menjelaskan terlebih dahulu, sebagaimana sebetulnya sudah kami jelaskan juga di video terdahulu ya, bahwa data yang dijadikan dasar untuk pengambilan data dasar pengambilan calon peserta PPG di SIM PKB diambil dari data Dapodik. Nah, jadi data tersebut mengikuti data yang tertulis di Dapodik. Nah, terkait dengan perubahan data yang ditanyakan Pak Hendra Iksano ini, kewenangan untuk merubah data ada di sekolah masing-masing dan di Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan. Iya. Nah, terkait dengan status honorer sekolah yang belum berubah menjadi honorer daerah tingkat 1, khusus untuk isian tersebut kewenangannya ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah atau provinsi masing-masing ya, untuk wilayah lainnya. Nah, sehingga kedepannya untuk perubahan data itu nanti silahkan dilakukan di Dinas Pendidikan maupun di sekolah sesuai dengan isian yang akan dirubah. Yang perlu kami tekankan di sini Bapak Ibu sekalian, Sobat Pendidikan, data yang baik adalah data yang memiliki integritas. Apa itu data yang memiliki integritas? Yaitu data yang benar, dapat diandalkan, dan sesuai dengan kondisi yang senyatanya. Jadi jangan sampai data itu menjadi data pesanan. Saya mencontohkan satu contoh yang mungkin agak lucu seperti ini. Saya akan masuk ke dalam satu ruangan. Ya, saya akan masuk ke dalam satu ruangan, ada yang berjaga di depan. Kemudian saya bilang, saya ingin masuk ke ruangan ini. Gitu. Kemudian si penjaga bilang, ini khusus untuk laki-laki, khusus untuk perempuan Pak. Gitu. Oh ya sudah, saya jadi perempuan saja biar bisa masuk gitu. Nah, ini sebuah kondisi di mana data itu tidak lagi punya integritas, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini data yang tidak benar seperti ini. Nah, itu juga mengapa ada juga pertanyaan yang sampai kepada saya, mengapa syarat PPG ini tidak disampaikan di awal? Iya, mengapa syarat PPG ini tidak disampaikan di awal? Karena sebetulnya pada hakikatnya dengan atau tanpa persyaratan PPG,
data itu harus benar. Kalau memang honorer sekolah ya harus honorer sekolah, kalau honorer daerah ya harus honorer daerah. Kalau lagu zaman dulu namanya Katakan Sejujurnya. Iya, itu. Itu mungkin ya jawaban dari saya terkait pertanyaan Pak Hendra Ihsano. Itu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Tiara Arumustika. Izin bertanya Pak, di SIM PKB saya juga mendapatkan undangan kandidat calon PPG. Padahal saya guru PAI yang seharusnya lewatnya Kemenak. Berarti saya abaikan atau bagaimana ini Pak? Tadi Bu Tiara Arumustika, ya terima kasih. Jadi memang ada perbedaan pengambilan data pada tahun ini yang sebelumnya data itu kurang lebih difilter secara manual, sekarang difilter melalui Dapodik secara otomatis. Nah, masalahnya Sobat Pendidikan sekalian, proses filter dari guru tersebut mengajar apa agak sulit dilakukan di Dapodik. Sehingga tahun-tahun sebelumnya kita bisa secara manual membatasi guru-guru yang memang sesuai ketentuan tidak memenuhi syarat, khususnya di mata pelajaran yang diajarkan. Untuk tahun ini kami agak kesulitan, sehingga apabila ada pengajuan yang memang tidak memenuhi syarat, maka akan kami lakukan penolakan terhadap data pengajuan tersebut. Sebagai informasi bahwa memang sejak awal sertifikasi guru ini dilaksanakan, pembagian wilayah atau pembagian kerja antara Kemendikbud dengan Kemenak adalah bahwa Kemendikbud hanya mensertifikasi guru-guru yang mengajar di sekolah kecuali guru pendidikan agama. Gitu. Pendidikan agama apapun. Nah, untuk guru pendidikan agama memang kewenangannya ada di Kementerian Agama untuk proses sertifikasi gurunya. Itu. Nah, jadi menanggapi ini harus diabaikan atau ya, gimana, menanggapi Pak? Pertanyaan Sobat Pendidikan kita Bu Tiara Arumustika, silahkan tidak apa-apa diabaikan Bu Tiara, karena kalaupun diajukan kami dengan sangat menyesal akan terpaksa harus menolak permanen data tersebut. Itu Prima. Iya. Lalu ini ada pertanyaan yang sebenarnya hampir-hampir sama. Ini pertanyaannya, ini pertanyaan dari Bapak Puguh Mardianto dan juga mungkin hampir sama dengan pertanyaan Ibu Lusiati, dan ini Bapak atau Ibu, maaf kalau salah ya, Bapak Iswoyo Santi. Pertanyaannya, kenapa SKTMT pertama dari kementerian yang lain tidak dapat digunakan? Padahal kami ini mempunyai tugas yang sama dengan Kemendikbud, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama juga. Coba mohon penjelasannya Pak. Ya, baik, terima kasih. Ada 3 penanya yang hampir sama kurang lebih, tetapi mungkin pada intinya saya bisa menyimpulkan bahwa memang untuk proses PPG sertifikasi guru ini kami tidak dapat menerima pendidik atau tenaga kependidikan yang di luar kategori yang telah ditetapkan, yang sebagaimana saya sebutkan tadi, yaitu guru yang mengajar di sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, terkait dengan guru yang di bawah naungan Kemenak, kemudian juga ada yang menanyakan saya TMT-nya dari kelompok bermain atau pendidikan non formal. Kenapa saya juga mengajar anak bangsa tetapi saya tidak diberikan kesempatan yang sama, mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin begini ya, saya mengibaratkan seorang pilot, seorang nakoda kapal, dan seorang pengemudi bis. Ketiganya mempunyai fungsi yang sama, yaitu membawa penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya. Tetapi apakah persyaratan menjadi nakoda kapal, persyaratan menjadi pilot, dan persyaratan menjadi pengemudi bis sama? SIM-nya beda kayaknya Pak Tio. Ya, kurang lebih itu. Secara teknis ya, yang diajarkan berbeda, materinya berbeda, kurikulumnya berbeda. Nah, proses sertifikasi guru ini memang didesain untuk guru yang mengajar di sekolah formal. Iya, mungkin kurang lebih itu. Perandaian yang dapat saya sampaikan. Ya. Pertanyaan berikutnya ya Pak Tio, ini dari Ibu Putri Dwi. Menyimak
menit ke-21 dari podcast yang kemarin dan membaca Permendikbud nomor 40 tahun 2021 pasal 2. Semoga ada titik cerah untuk kepala sekolah swasta karena yang diinginkan oleh Pak Tio adalah pasal 1 poin B dan pada pasal 2 ada pengecualian. Gimana baik, ini terima pertanyaannya? kasih. Ini dari Ibu Putri Dwi. Ya. Gimana ini? Ini yang disampaikan karena yang dingendikake. Oh, Iya, karena yang saya sampaikan. Iya, jadi bukan yang diinginkan. Iya. Baik, terima kasih. Jadi terkait Permendikbud nomor 40 untuk rekan-rekan kepala sekolah. Ya. Dalam podcast terakhir saya menyampaikan ada 2 pertimbangan. Jadi tidak hanya pada Permendikbud 40, tetapi ada pada desain kurikulum juga. Jadi mohon jangan dipotong, tidak hanya pada Permendikbudnya saja dari sisi regulasi, tapi juga ada dari sisi kurikulum yang besar kemungkinan kurang bisa diikuti oleh kepala sekolah, dan juga kebijakan dari Dijen GTK sendiri memang saat ini memang belum dapat mengizinkan kepala sekolah untuk mengikuti proses PPG dalam jabatan ini. Nah, untuk kedepannya bagaimana, kita mengikuti saja nanti kebijakan dari Dijen GTK seperti apa. Apakah, ya mudah-mudahan saya pun berharap yang sama bahwa kesempatan untuk PPG ini diberikan seluas-luasnya kepada pendidik khususnya di lingkungan Jawa Tengah. Itu. Ya, semoga ya Pak ya. Iya. Kemudian ini dari Ibu Fadila. Ya mungkin ini Fadila, nama ya, dari Instagram ada biasa disingkat-singkat ya. N Fadila. Dari YouTube-nya LPMP ini Pak Tio mengemukakan kalau untuk GTT, SMA atau SMK yang berstatus kepegawaiannya honorer daerah tingkat 1, untuk SK-nya yang diupload pakai SK yang ditandatangani kepala dinas. Tapi kenapa sekarang yang sudah diupload SK dari Dinas Pendidikan yang ditandatangani kepala dinas malah ditolak, disuruh memperbaiki pakai SPK. Mohon solusinya Pak. Baik, terima kasih. Jadi khusus untuk guru di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, ini untuk Jawa Tengah ya, jadi mungkin apabila ada sobat pendidikan dari luar wilayah lainnya yang juga menyaksikan podcast ini, kemungkinan perlakuannya akan berbeda. Kebijakannya mungkin akan berbeda. Jadi yang pertama, kami ingin supaya proses verifikasi dan validasi ini dapat berjalan dengan secepat-cepatnya, tetapi juga seakurat-akuratnya. Iya. Nah, SK dinas yang ditandatangani oleh kepala dinas tersebut bentuknya adalah satu SK dengan lampiran ratusan guru. Ratusan guru dan tulisannya kecil-kecil ya Pak Tio. Kecil-kecil. Nah itu, mungkin untuk teman-teman kami tim verbal yang lebih muda saja kerepotan, apalagi untuk saya yang sudah cukup berumur begitu ya. Nah, maka dari itu kami kemarin ada ada pembicaraan dengan Dinas Pendidikan, dan dari Dinas Pendidikan memutuskan bahwa dapat memakai SPK dengan kepala sekolah karena kurang lebih kekuatan hukumnya sama. Iya, jadi karena surat kepala dinas yang lampirannya banyak itu dasarnya adalah dari usulan SPK. Sehingga kalau dari SPK kepala sekolah itu ada, hampir bisa dipastikan di surat yang di kepala dinas itu ada. Nah, SPK ini kelebihannya hanya 2 lembar. Iya. Jadi kami tidak kami tidak terlalu sakit untuk melihat data yang ada begitu. Nah, tetapi dari Dinas Pendidikan sendiri juga untuk data unggahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka memang dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah meminta untuk dilakukan proses legalisir oleh kantor cabang dinas wilayah masing-masing. Oh, tapi tetap dilegalisir cabang dinas ya. Jadi ini khusus untuk guru Dikmen dan pendidikan luar biasa, memang ada
kebijakan khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Itu sejarahnya kurang lebih. Kekuatannya sama tapi Kekuatannya ya Pak sama. Tio ya. Iya, Oh iya. iya. Terus ini ada pertanyaan dari Carlos Adi. Izin bertanya untuk guru tetap yayasan, SK pengangkatan 2 tahun terakhir apakah bisa dengan SK kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat? Karena yayasan tidak mengeluarkan SK setiap tahunnya. Ya, baik, terima kasih Pak Karolus Edi. Karolus. Iya. Baik Pak Adi, jadi ketentuan untuk SK terakhir memang berlaku 2 tahun terakhir ya, tetapi kami menyadari bahwa memang ada yayasan yang hanya mengeluarkan SK guru tetap yayasan itu hanya 1 kali. Hanya Jadi sekali. tidak setiap tahun dikeluarkan. Nah, kami menyarankan bagi yang SK-nya memang hanya keluar sekali, silahkan dapat mengunggah SK GTY tersebut, SK guru tetap yayasan tersebut diunggah, didampingi dengan surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah tertanggal terakhir diajukan. Oh, yang penting ada bukti guru itu selama 2 tahun masih bekerja di situ gitu ya Pak ya? Tidak Kalau itu perlu- agak berbeda Prima. Iya. Jadi untuk 2 tahun terakhir kita melihatnya dari SK pembagian mengajar. Oh gitu. Bukan Iya, SK iya, iya. bukan SK 2 tahun terakhir. Iya. Itu SK kepegawaian. Kalau Iya. SK pembagian mengajar itu memang menunjukkan yang bersangkutan aktif selama 2 tahun berturut-turut. Iya. Nah, bagi SK kepegawaian tersebut kalau memang terbit hanya 1 kali, silahkan SK kepegawaiannya diunggah, didampingi dengan surat keterangan cukup dari kepala Masih sekolah tidak aktif apa, masih mengajar. aktif mengajar di Oh, sekolah tersebut. iya. Itu, terima Oke. kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Suhar. Kenapa P3K 2021 ditolak permanen? Terus kesempatan buat ikut PPG lagi kapan? Kalau alasannya P3K belum turun, berarti kan statusnya masih GTT dan bisa menggunakan SK Kepala Dinas. Gimana Iya. solusinya nih Pak? Baik, terima kasih. Jadi kita perlu luruskan sedikit ya, bahwa sebagaimana yang saya sampaikan pada podcast terdahulu, untuk P3K yang belum menerima SK definitif, maka perlakuan datanya sama dengan perlakuan data yang tertampil di Dapodik. Jadi apabila statusnya honorer daerah, maka mereka bisa masuk ke dalam untuk melanjutkan pendaftaran, ya. Tetapi kalau statusnya masih honorer sekolah, ya, maka mereka akan ditolak secara otomatis oleh sistem. Jadi bukan Oh. LPMP yang melakukan penolakan Sudah tersebut. otomatis tidak bisa mendaftar ya Pak ya? Iya, jadi yang melakukan penolakan bukan LPMP, tetapi Iya. sistem SIM PKB secara otomatis mendeteksi bahwa status kepegawaian mereka tidak memenuhi persyaratan, maka sistem akan langsung melakukan penolakan permanen. Jadi sekali lagi bukan LPMP, bukan kami yang melakukan penolakan permanen tersebut. Nah, untuk kedepannya bagaimana? Kita menunggu kebijakan lebih lanjut, tetapi paling aman memang menunggu SK definitif muncul. Oh, Iya, tetap menunggu sehingga SK-nya. dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Karena perlu diingat, sobat pendidikan sekalian, bahwa selain proses kurikulum dan sebagainya, juga ada proses keuangan negara yang terlibat di kegiatan ini. Iya. Sehingga setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan rasional yang sebaik-baiknya. Pasti banyak yang tanya juga itu Pak, bagi yang tidak bisa mendaftar sekarang terus kapan ada lagi tuh Pak? Insya Allah sebagaimana juga sudah saya sampaikan kemarin di podcast sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan komitmen untuk menuntaskan proses pendidikan profesi guru ini. Oh iya, semoga Iya. tahun ini juga ya Pak ya. Harapan kita Nggak bersama. Iya. Pertanyaan terakhir Pak, Oke. ini dari Pak Johan Luragung. Pak maaf mau instruksi. Saya PNS TMT 1 Februari 2009. Waktu tahun 2019 sudah lulus pretest dan terpanggil PPG Angkatan 4 2021. Tapi saat mengupload berkas terlambat Pak. Apakah tidak ada kebijakan kalau PPG tahun 2022 ini nggak ikut tes lagi, tinggal seleksi berkas saja gitu, gimana Pak? Bisa nggak Pak?
Baik, dari Pak Johan ya. Iya. Kebijakan dari Ditjen GTK selaku penanggung jawab kegiatan PPG ini bahwa bagi guru ex pretest atau seleksi akademik tahun 2021 apabila mereka sudah lolos 2 tahapan yaitu seleksi akademik dan seleksi administrasi. Maka pada tahun 2022 ini mereka dapat langsung menunggu penempatan LPTK-nya. Oh, tinggal menunggu dipanggil LPTK ya, ingat Pak ya? Dua-duanya ya, tidak hanya lulus seleksi akademiknya saja. Bagaimana kalau cuma satu, Pak? Nah, ini mohon maaf bagi yang hanya lolos di seleksi akademiknya saja, maka yang bersangkutan harus mengulang proses dari seleksi administrasi lagi dan nanti mengikuti seleksi akademik lagi. Berarti tetap mulai dari awal ya, Pak ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Tes yang kemarin tidak dianggap ya, Pak ya, berarti? Karena tidak menuntaskan proses yang sudah berjalan. Iya, harus dua-duanya dipenuhi itu Sobat Pendidikan. Terus ini yang terakhir Pak Tio, ada pesan-pesan apa nih buat Sobat Pendidikan nih tentang PPG? Baik, terima kasih. Untuk saat ini kami mungkin hanya bisa berpesan bahwa kami berupaya sekuat mungkin untuk menuntaskan ajuan sebelum waktu yang ditentukan. Nah, kami di internal kami sudah membuat komitmen dari tenggat waktu verval tanggal 27, kami janjikan tanggal 25 semua ajuan sudah kami selesaikan. Sehingga rekan-rekan guru dapat melakukan perbaikan. Kami masih memberikan waktu 2 hari berarti ya. Kalau 25 hari, kita janjikan selesai semuanya, maka tanggal 26 dan 27 guru masih dapat melakukan perbaikan. Nah, sehingga semuanya nanti insya Allah dapat kita selesaikan. Kemudian saya juga berpesan untuk mohon bersabar untuk proses verbalnya. Karena kami juga sudah menerima berbagai masukan bahkan sampai ke lapor.id, ada yang ke lapor.gub gitu ya. Yang intinya sebetulnya hanya menanyakan gitu. Kami sudah ajukan tanggal 15 kenapa sampai sekarang belum diverval gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu Bapak Ibu tidak akan mempercepat proses verval. Ya, mungkin malah sedikit menghambat karena kami malah harus menjawab aduan-aduan seperti itu. Karena toh larinya juga akan ke kami lagi gitu, disposisinya akan lari kepada kami lagi gitu. Jadi mohon bersabar, kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan sebelum waktu yang ditentukan. Terakhir saya berpesan jangan lupa mengecek kondisi ajuan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nanti sudah ditutup baru sadar kalau ternyata ada yang harus diperbaiki dalam ajuannya. Padahal waktunya sudah ditutup. Iya, itu saja mungkin pesan saya Prima. Berarti nanti tanggal 25 itu sudah tidak ada lagi ajuan baru, yang selama 26 dan 27 itu hanya membetulkan itu ya Pak ya, memperbaiki data mereka gitu ya. Iya. Tapi Jadi sudah tidak ada lagi pengajuan baru gitu ya Pak ya. Oke Pak Tio, terima kasih untuk informasinya. Terima kasih juga Pak Tio sudah meluangkan waktu hadir ke sini, padahal jauh-jauh dari Bekasi tadi ya Pak ya gitu. Betul sekali. Nah Sobat Pendidikan, apabila Sobat Pendidikan masih memiliki pertanyaan, dapat diajukan di ult.lpmpjateng.go.id. Sekian dulu podcast kali ini, sampai jumpa di RTL selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.